Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok 6 Sistem Informasi 2023H akan mempresentasikan hasil dari proyek akhir kami pada mata kuliah pemrograman website. Pada kesempatan kali ini kami akan memperkenalkan website dengan judul Keuanganku, di mana ini merupakan website pencatatan keuangan. Sebelum langkah lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Next. Baik, anggota kelompok kami pertama ada Angga Bagus Damansyah dengan NIM Digit terakhir 255, kemudian ada saya sendiri yaitu Farisna Inayati Ihsan dengan NIM Digit terakhir 264, kemudian ada Bagus Tejo Kusumo dengan NIM Digit terakhir 269, kemudian ada Muhammad Fahril Syahputra dengan NIM Digit terakhir 279, dan yang terakhir ada Rosi Mustika Sari dengan NIM Digit terakhir 281. Next. Yang pertama adalah latar belakang. Di dalam era digital saat ini, pengelolaan keuangan pribadi semakin penting dan menjadi kebutuhan utama bagi banyak individu maupun keluarga. Tantangan dalam mengatur dan memantau keuangan dapat menghambat pencapaian tujuan finansial. Banyak orang yang masih menggunakan metode manual atau aplikasi yang kurang sesuai untuk mengelola catatan keuangan mereka, yang seringkali mengakibatkan terjadinya kesalahan atau ketidakakuratan data. Dengan semakin berkembangnya teknologi, telah menghadirkan perubahan signifikan dalam cara kita mengelola keuangan. Berbagai aplikasi dan website modern kini telah menawarkan solusi yang lebih efisien dibandingkan dengan metode manual. Pencatatan keuangan secara tradisional yang cenderung memakan waktu, rawan kesalahan, dan seringkali tidak memperhatikan detail pengeluaran kecil, kini dapat digantikan dengan platform digital yang lebih terintegrasi. Website pencatatan keuangan yang kami rancang ini dibuat untuk membantu pengelolaan anggaran bulanan hingga perencanaan keuangan dalam jangka waktu yang panjang, serta membantu pengguna membuat keputusan finansial yang lebih baik. Dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya perencanaan keuangan, website ini berpotensi menjadi solusi yang sangat dibutuhkan di pasar. Next. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan dari perancangan website yang kami buat ini ada 5. Yang pertama yaitu membangun platform pengelolaan keuangan yang terstruktur. 2. Meminimalkan kesalahan dalam pencatatan keuangan. Yang ketiga, meningkatkan keamanan data keuangan. Yang keempat, mengurangi ketergantungan pada pencatatan manual. Dan yang terakhir, mengembangkan fitur pengingat keuangan. Selanjutnya ada manfaat yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya manfaat. Apa manfaat yang website keuangan yang kami bangun? Yang pertama, mengatur keuangan jadi lebih mudah, menghemat waktu dalam pencatatan keuangan, pengeluaran atau pemasukan, kemudian menghindari kesalahan penghitungan yang dilakukan secara manual. Kemudian laporan keuangan yang lebih tepat. Next. Kemudian target kami dalam membuat aplikasi pencatatan keuangan adalah individu. Individu merupakan alat untuk melacak pendapatan dan pengeluaran mereka agar dapat mengelola anggaran pribadi dengan efektif. Yang kedua, mahasiswa. Mahasiswa sering memiliki anggaran yang ketat dan perlu memantau pengeluaran untuk memastikan mereka tidak melebihi batas. Mereka harus merencanakan pengeluaran untuk kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga, pekerja. Pekerja perlu memantau pendapatan bulanan mereka termasuk gaji, bonus, serta pengeluaran secara rutin. Mereka memerlukan bantuan dalam merencanakan untuk tujuan keuangan jangka menengah seperti membeli rumah atau liburan. Kemudian yang keempat, pengusaha kecil.
pengusaha kecil memerlukan alat untuk mengelola pendapatan, pengeluaran, dan pajak bisnis mereka. Mereka perlu melacak faktur yang dikeluarkan dan pembayaran yang diterima. Yang kemudian terakhir, keluarga dan rumah tangga. Keluarga sering perlu pengelolaan anggaran bersama, termasuk pengeluaran untuk biaya rumah tangga, pendidikan anak, perencanaan liburan, dan uang untuk istri, memantau dan membayar tagihan bulanan, serta mengelola tabungan keluarga. Baik, selanjutnya untuk fitur pada website kami, pertama ada fitur login dan sign up. Pada fitur login dan sign up ini, sebelum mengakses website keuanganku, pengguna dan admin diwajibkan untuk melakukan registrasi. Setelah itu, melakukan login. Jika username telah terdaftar, maka pengguna bisa langsung melakukan login tanpa registrasi terlebih dahulu. Namun, jika pengguna belum terdaftar, mereka dapat menekan tombol daftar untuk diarahkan ke halaman sign up. Pada halaman sign up sendiri, pada website keuanganku dirancang untuk memudahkan pengguna baru dalam mendaftarkan akun mereka. Pada halaman ini, pengguna diharuskan mengisi beberapa informasi penting seperti nama lengkap, alamat email, nomor handphone, password, dan juga konfirmasi password, di mana password kata sandi ini harus memenuhi kriteria, dan konfirmasi password ini untuk pengguna diharuskan untuk mengisi ulang kata sandi untuk memastikan kesesuaian. Nah, setelah semua data diisi dengan benar, pengguna dapat menekan tombol sign up, sistem akan memproses pendaftaran, dan jika berhasil, pengguna akan diarahkan ke halaman login untuk mengakses akun mereka. Next. Untuk tampilan dashboard pengguna sendiri akan muncul ketika telah melakukan login. Nah, pada halaman ini akan menunjukkan persenan dari pemasukan, pengeluaran, total tabungan, dan juga target tabungan pengguna. Pertama ada jurnal keuangan, kemudian ada total tabungan dan target tabungan, dan ada grafik pemasukan dan pengeluaran, kemudian ada tabel aktivitas keuangan, serta ada selanjutnya ada profil pengguna. Pada profil pengguna ini akan berisi data-data pengguna yang telah diinputkan. Next. Kemudian pada input pemasukan pengguna, pada halaman ini pengguna dapat melakukan pencatatan pemasukan dengan cara melakukan input nominal pemasukan disertai dengan tanggal dan juga keterangan. Lalu, nominal pemasukan yang telah pengguna inputkan akan disimpan di database yang terhubung dengan list yang berada pada sebelah form input pemasukan. Kemudian pada input pengeluaran pengguna, pada halaman ini pengguna dapat melakukan pencatatan pengeluaran dengan cara melakukan input nominal pengeluaran, disertai dengan tanggal dan juga keterangan. Lalu, nominal pengeluaran yang telah pengguna inputkan akan disimpan di dalam database yang sudah kami buatkan, yang terhubung dengan list yang berada pada sebelah form input pengeluaran. Next. Kemudian ada halaman artikel. Pada halaman artikel ini akan menyajikan berbagai macam artikel mengenai keuangan dengan tujuan memberikan wawasan mendalam mengenai pola pengeluaran dan pendapatan serta memudahkan pengelolaan keuangan secara keseluruhan. Kemudian ada profil admin, di mana profil admin ini akan berisi data-data admin yang telah diinputkan. Next. Selanjutnya ada dashboard admin. Pada dashboard admin ini akan muncul jika kita melakukan login sebagai admin. Dashboard admin dengan dashboard pengguna ini bedanya hanya pada dashboard admin akan berisi dashboard utama dan juga ada input artikel.
Kemudian pada input artikel, pada halaman ini admin memungkinkan untuk melakukan input artikel. Artikel yang diinputkan ini akan terhubung dengan database. Setelah itu inputan akan muncul pada halaman utama dari artikel, di mana halaman utama artikel ini adalah halaman yang akan diakses oleh pengguna. Next. Jadi untuk selanjutnya itu ada database. Jadi website keuanganku ini punya beberapa database. Yang pertama itu ada database login dan sign up. Jadi di dalam database login dan sign up itu ada tabel user. Tabel user ini akan menyimpan data pengguna seperti nama, email, nomor telepon, password, serta peran pengguna. Jadi kan tadi juga udah ditampilkan kalau ada fitur untuk admin dan juga user. Jadi di database login dan sign up ini juga menyimpan dua peran tersebut, peran admin dan juga user. Lalu database ini memungkinkan pengguna untuk melakukan pendaftaran sign up dengan menyimpan informasi mereka ke tabel, serta mendukung proses login dengan mencocokkan data yang dimasukkan dengan data yang telah tersimpan. Dengan struktur ini, sistem dapat mengelola autentikasi pengguna sekaligus memberikan hak akses sesuai peran masing-masing. Terus yang kedua itu ada database profile. Untuk database profile ini dirancang khusus untuk mengelola informasi profil pengguna. Untuk struktur tabelnya sendiri masih sama, yaitu nama user yang menyimpan berbagai informasi penting seperti nama lengkap, alamat email, nomor telepon, dan alamat tempat tinggal. Jadi ketika pengguna mengakses halaman profil mereka, sistem akan mengambil data dari database ini untuk ditampilkan. Semua perubahan yang dilakukan pengguna terhadap informasi profilnya seperti pembaruan nomor telepon atau alamat akan langsung diperbarui dalam database ini. Next. Terus yang ketiga ada database pemasukan dan pengeluaran. Jadi database ini terdiri dari dua tabel utama, yaitu income yang berarti juga pemasukan, dan yang kedua itu ada outcome yang berarti juga pengeluaran. Yang pertama untuk tabel income sendiri itu ada beberapa rincian. Yang pertama ada ID juga sebagai primary key yang merupakan nomor unik untuk setiap transaksi dia input pemasukannya, lalu juga ada jumlah yang menunjukkan besar yang diterima, ada tanggal yang mencatat kapan uang tersebut diterima, lalu ada kategori yang menggambarkan jenis pemasukan, serta keterangan yang memberikan informasi tambahan mengenai pemasukan tersebut. Lalu untuk tabel outcome sendiri masih serupa, juga punya primary key ID untuk nomor unik setiap transaksi pengeluaran, lalu juga jumlah menunjukkan berapa uang yang dikeluarkan, lalu tanggal untuk mencatat waktu pengeluaran tersebut, dan kategori yang menggambarkan jenis pengeluaran, serta keterangan yang memberikan informasi tambahan mengenai pengeluaran tersebut. Lalu yang keempat ada database input artikel, yang mana ini tuh fitur yang bisa diakses oleh admin. Jadi fitur ini tuh memungkinkan admin untuk mengelola konten portal, termasuk menambah artikel baru, mengedit artikel yang ada, dan mengatur status publikasi, dan menghapus artikel jika diperlukan. Struktur database ini itu yang pertama ada ID yang menjadi primary key, lalu ada judul yang berisi judul artikel, lalu ada kategori yang digunakan untuk pengelompokan jenis artikel, lalu isi yang memuat konten lengkap dari artikel, lalu gambar yang menunjukkan lokasi penyimpanan gambar artikel, seperti di mana disimpan gambar itu di folder upload atau folder yang lain, lalu ada teks yang mungkin berisi ringkasan atau konten tambahan, lalu terbitkan yang menunjukkan status publikasi artikel, apakah artikel itu dipublikasikan, kalau iya berarti, kalau dipublikasikan berarti yes, kalau tidak berarti no, serta tanggal yang mencatat waktu artikel diterbitkan. Next. Nah, yang terakhir akan saya coba mengimplementasikan websitenya secara langsung. Nah, di sini saya akan mencoba login.
Di tab pertama yaitu login di bagian user, lalu di sini saya akan login di bagian admin untuk mencoba menghapus artikelnya. Nah, di bagian input artikel ini kan ada 2 berita. Nah, di dashboard user lalu di artikelnya itu ya juga cuma ada 2 berita. Nah, di sini saya akan menghapus satu artikelnya. Nah, di sini ada informasi berita berhasil dihapus, lalu di bagian artikel user saya refresh dulu. Nah, ini satu artikel tadi sudah dihapus, sudah berhasil dihapus. Jadi cuma ada satu artikel aja. Lalu di pemasukan ini saya akan mencoba menginput agar bisa muncul di bagian dashboard. Bagian dashboard ini. Coba dulu pemasukan lalu nominalnya. Contoh 50.000. Buat contoh 50.000 dikasih untuk hadiah. Lalu kita submit, data berhasil disimpan. Lalu di sini juga berhasil ditampilkan 28 Desember 50.000 hadiah. Lalu di bagian dashboardnya sini juga muncul 28 Desember ini 50.000 dan aktivitasnya hadiah. Lalu di bagian pengeluaran kita juga coba misal 60.000 untuk makan. Coba kita submit. Nah, ini juga ada informasi data berhasil disimpan. Lalu di bagian pengeluaran juga muncul yang terbaru yaitu 28 Desember yang bawah ini 60.000, kategorinya makan. Lalu dashboard juga berhasil ditampilkan yang ini. 28 Desember 60.000 untuk makan. Di total tabungan ini juga sudah terhubung dengan yang bawah ini. Jadi kalau ini semua ditotalin, yaitu totalnya ini. Sudah mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Untuk selanjutnya saya kasihkan ke Farisna. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.